jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat hidayah dan hidayah kita semua, dan tak lupa yang melakukan salawat dari Islam kepada Nabi Muhammad SAW, untuk para keluarga, para sahabat, dan juga untuk kita semua kaum muslimin dan muslimat, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri acara sampai Ramadan 1470 Hijriah di Masjid Al-Istiqomah Desa Layang-Lumbu, Kecamatan Padang Singapura. Yang terhormat Yang Kota Padang Singgan, Bapak Ihsan Effendi Nasution Sarjana Hukum. Yang terhormat Bapak Dandim 2212 Selatan, Bapak Dandim Kolonel Infantri Akbar Berbukalu Singapura Presiden. Yang terhormat Bapak Kapolres Padang Singgan, yang mewakili Komandan Bapak Kapolres Padang Singgan, Bapak Kapolres Muhammad Kalawite. Yang terhormat yang mewakili Agung Kota Padang Singgan. Yang terhormat pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Padang Singgan, Bapak Haji dengan dari Bogor MKSSKM. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Singgan, Suku Calon Padang Singgan. Yang terhormat Bapak Astagfirullah Asisten Kepala Daerah Dinas Kementerian dan Instansi Pertanian Kota Padang Singgan. Dan yang terhormat Bapak Camat Padang Singgan. Dan juga Bapak Ibu jamaah yang berada di sebelah malam yang hadir yang berbahagia. Dan yang kami muliakan Bapak Al-Ustaz, Bapak Fahri Al-Mulis. Bapak di malam hari ini kita akan mendengarkan sambutan dari PKM Masjid Al-Istiqomah kepada Bapak Muhammad Nur Sayyid. Kami silakan dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'du, di bulan Ramadan yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat dan mampu melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan baik. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita, sebagai tauladan yang baik bagi umatnya. Semoga di akhirat kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang kami hormati dari Bapak Ansarikan, Bapak Ihsan Effendi Nasution beserta
Sebagai pengawal sambutan ini, pertama kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Wali Kota Pasuruan beserta seluruh staf jajaran, dan mengucapkan terima kasih kami mewakili DKM Masjid Al-Istiqomah atas kehadiran yang sungguh ribuan juga kami. Desa kami menjadi tujuan dari Wali Kota Pasuruan dalam sampai Ramadan di Ramadan 1447 ini. Pertama yang ingin kami sampaikan secara pribadi, mungkin mewakili masyarakat juga, ucapan pertama bela sungkawa kami kepada Bapak Wali Kota Pasuruan atas meninggalnya ibunda beberapa waktu yang lalu. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya mendapat chatting dari ananda kami, Azhar Umairah Sudion, yang juga merupakan putri dari Wali Kota Pasuruan, bahwa ibunda dari Wali Kota Pasuruan telah berpulang ke rahmatullah. Jadi mari kita doakan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'anha, semoga ibunda mendapatkan tempat yang terbaik di sini. Bapak Ibu dan Bapak yang kami muliakan, sedikit sambutan yang kami sampaikan. Pertama kami berbicara sedikit tentang Masjid Al-Istiqomah ini, Pak. Bahwa Masjid Al-Istiqomah ini awal pembangunannya sangat lama sekali, Pak. Lebih dari 20 tahun yang lalu diawali pembangunannya. Ya, 1987. Waktu itu masjidnya masih kecil, Pak. Kalau yang sekarang sekitar 20 tahun yang lalu dimulai pembangunannya, dan kondisinya seperti ini, Pak. Yang namanya masjid di desa dengan sumber dana yang terbatas, hanya mengandalkan sumbangan dari warga dan swadaya masyarakat. Masjid ini alhamdulillah berdiri dengan banyak tiangnya, Pak. Ya, sesuai ya banyak tiangnya ini, semoga sesuai dengan namanya Istiqomah. Teguh pendiriannya bahwa kita berharap warga desa Agamado teguh pendiriannya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana sini memang Pak masih banyak kekurangan, baik dari kami di DKM Masjid Al-Istiqomah. Terkait dengan masjid ini juga masih banyak kekurangan, Pak. Masjid ini memang terlihat besar, tapi masih banyak kekurangan seperti sarana tempat duduk juga masih belum memadai, dan kalau dibandingkan dengan jumlah masyarakat itu tidak menampung, hanya itu membuat 5-10 orang saja, Pak, sementara masjid kita ini besar. Jadi besar harapan kita bersama melalui bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, nanti Bapak Wali Kota Pasuruan maupun yang berwenang di pemerintah Kota Pasuruan bisa sedikit melirik bila mana ada nanti dana atau bantuan yang ingin dikhususkan kepada masyarakat, ada sedikit peluang terbuka bagi Masjid Al-Istiqomah yang mendapatkan itu demi kebaikan dan kenyamanan kita dalam beribadah. Mungkin tadi di sini juga saya ucapkan dan terima kasih pada seluruh masyarakat yang telah berhadir. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beranjak ke berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus ucapan sambutan dari Camat Kecamatan Palian Sebelah Barat kepada Bapak Ibu Bupati Mas, kami silakan dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang saya hormati para Bapak Ibu pimpinan DPD Sekota Pasuruan, dan juga yang saya hormati rekan-rekan camat. Hadir bersama kita ada Camat
Kecamatan dan juga sama Kecamatan Pasar Syukur. Kemudian yang saya hormati para saudara kepala desa, juga sekretaris Kecamatan Syukur Utara, dan yang saya hormati Bapak Ustaz kami, dan juga Bapak BKM, para pimpinan Masjid Al-Istiqomah, Bapak Pandu, beserta jajarannya, dan yang saya hormati para bapak-bapak, tokoh agama, para ustaz, lain, dan juga para tokoh adat, tokoh juga, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu pendidikan, kemudian dan saya hormati seluruh yang hadir dan tidak dapat saya sebutkan kapasitasnya satu persatu para pengacara yang berbahagia. Pertama sekali mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat lainnya. Kemudian salawat beriring salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bersama dengannya akan dapat pada malam yang penuh berkah ini kami dari Kecamatan Kepala Tenggara dan masyarakat Kota Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Rohan, dan juga pada kesempatan ini kami nantinya mengharapkan adanya arahan dan bimbingan tentang gimana kita pelaksanaan safari Ramadan antara pemerintah Kota Padang Sidempuan dengan masyarakat, sehingga terjalinlah hubungan silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah Kota Padang Sidempuan, antara pemerintah Kota Padang Sidempuan dengan masyarakat, sehingga nantinya bisa menimbulkan sinergi di antara kita untuk menciptakan Kota Padang Sidempuan yang bersinar ke depan. Sebelumnya silakan bersekolah kemudian berkemudahan santunan atau kasih kepada anak-anak atau anak-anak kedua yang akan merupakan sedangkan pimpinan guru dan itu secara simbolis akan muncul di 15 orang. Baik, untuk adik-adik nanti nama-nama yang dipanggilkan agar rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan,
Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Baik Bapak semua, hadirin semua yang berbahagia oleh semua adalah untuk berikutnya kita akan mendengarkan arahan dan pembinaan dari Wali Kota Padang Singkira kepada para Ustaz Akademi Sarjana Hukum yang disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tiada henti-hentinya kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai nikmat, kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga di malam hari yang baik ini kita seluruhnya dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mulai dari tadi pelaksanaan sholat fardu isya berjamaah, kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah, dan kita sambung dengan rangkaian serta dibawakan di dalam ayat berbahagia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa berjuang kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang kita harapkan syafaatnya mulai dari dunia sampai di akhir masa kelak. Yang kita muliakan, kita hormati segenap orang tua kita, para alim ulama, tokoh masyarakat, PKN, Masjid Istiqomah. Alhamdulillah, kesempatan kita malam ini mereka hadir. Ada Bapak Kandim 21 Selatan, Bapak Kapolres Kota Sibuan, Bapak Kasari Kota Sibuan, dan Kemenang Kota Padang Sibuan, Pak Agus, pimpinan cabang PT Persumur, kemudian saudara para kepala bagian camat. Kalau saya tidak beri ada 3 ini, karena memang ada 2 tim, jadi ada 3 camat, camat Padang Sibuan Utara, Padang 2, dan Padang Sibuan Selatan. Yang kami hormati para kepala desa 2, ibu-ibu sekalian yang kami sayang dan kami banggakan, dari anak-anak kami yang meramaikan safari Ramadan yang berbahagia ini.
Dari DPRD tidak ada ya? Tidak. Jadi, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu-persatu. Bapak Ibu, malam ini adalah malam pertama pemerintah Kota Padang Sidempuan melaksanakan Safari Ramadan. Di malam ini ada 2 titik. Kita bagi jadi 2 tim. Satu tim E, Desa Labuan Labo di Kecamatan Padang Sidempuan Negara di dalam rumahnya. Kemudian ada tim yang kedua dipimpin oleh Pak Wakil Wali Kota di Kecamatan Padang Sidempuan Uday Baru di Kelurahan Raya. Saya yakin di malam ini juga sedang berlangsung di sana Safari Ramadan seperti yang dilaksanakan pada hari ini. Malamnya di Desa Labuan Labo selamat menunaikan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini adalah hari yang berapa ini Pak? Hari ini adalah Ramadan ke-10. Besok ke-11 ya. Sesungguhnya sudah kita lalui sepertiga jalan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita libur sudah berlalu 10 hari. Izinkan kami menyampaikan bagi kita seluruhnya selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, atas nama pemerintah kami menyampaikan ribuan terima kasih kepada warga Labuan Labo. Pak Kades mana tadi? Oh ada ya. Yang alhamdulillah sudah sangat antusias, kami apresiasi luar biasa bersama kita malam hari yang baik ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, pelaksanaan Safari Ramadan di malam ini sudah kita rangkai dengan berbagai agenda yang lain, termasuk ada agenda di kegiatan dinas sosial Padang Sidempuan, yaitu kemudian telah dikasih kepada seluruh pilar baik kita di Kota Padang Sidempuan. Alhamdulillah tahun ini seluruhnya pilar baik akan mendapat semacam tadi asing dari pemerintah kota di Padang Sidempuan tentang anggaran 2019 ini. Selain itu, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah juga kita sampaikan bantuan kepada anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu ada yatim di beberapa kelurahan dan desa di Kota Padang Sidempuan yang kita rangkai pada pelaksanaan Safari Ramadan ini. Yang ketiga tadi, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita saksikan tadi, kepada masjid-masjid yang kita kunjungi pada pelaksanaan Safari Ramadan, juga kita sampaikan sekaligus ini dijawab tadi harapan yang disampaikan Ketua BKN tentang itu nilainya tidak seberapa, tetapi mudah-mudahan ini akan bisa memberikan manfaat bagi kemaslahatan masjid kita di Desa Labuan Labo ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesungguhnya pelaksanaan Safari Ramadan kita ini belum seperti sesempurna yang kita harapkan, tetapi insya Allah di tahun depan kita sudah dengan Pak Sekda juga sudah berdiskusi. Insya Allah di tahun depan kita akan inisiasi lagi pelaksanaan Safari Ramadan ini tidak lagi seperti ini. Kita harapkan tentu Safari Ramadan itu diawali dengan puasa bersama sampai dengan maghrib, sampai dengan isya dan tarawih bersama. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata di tahun anggaran ini baru seperti ini yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Tetapi insya Allah kita berupaya kita lakukan perbaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon doa kita seluruhnya agar kepada kita sebelumnya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan seluruh amanah dan tanggung jawab, sehingga
yang panjang, umur yang berkah, sehingga kita dipertemukan kembali pada Ramadan di tahun yang akan datang. Ramadan ini tentu akan terus menerus menjadi kerinduan bagi kita agar kita bertemu pada Ramadan yang akan datang. Ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf dan tentu atas segala perhatiannya kami berterima kasih, dan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu kita sampaikan ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alana ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan, alhamdulillah telah berada di hadapan kita bersama, sembahyang bisa bersama sampai tarawih, alhamdulillah, memberikan tali asi kepada anak-anak yatim, kepada pengurus masjid. Semoga ini menjadi manfaat bagi bapak-bapak dan anak-anak kami semua, dan semoga Bapak Wali Kota dan keluarga semua yang bertugas mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, semua unsur yang saya disebutkan di sini, pada mendukung Bapak, ada Bapak Sekda, semua yang hadir saya tidak sebutkan satu persatu, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, alim ulama, tuan-tuan guru kami, orang tua kami, semua yang hadir, ibu-ibu, anak-anak, mudah-mudahan kita semua di dalam ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bicara habis nanti kami pulang, berbicara terus enggak apa-apa. Bapak kami, Bapak orang tua kita sekarang yang berada di depan kita, yang kita hormati, rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Saya salut ke desa kita ini. Saya sering sembahyang tarawih di desa-desa, tapi tidak seramai di Labuan Labu ini. Luar biasa, alhamdulillah. Kalau penduduknya itu iman dan bertakwa kepada Allah, saya lihat alhamdulillah ada 4 baris yang sholat, bertambah kami ada 7 baris. Ini rahmat. Biasanya kalau sudah 7 hari ke atas tinggal 2 baris. Ini alhamdulillah. Semoga ini bisa dipertahankan. Semoga kampung kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabiuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita baca dulu salatullah
paling banyak membaca sholawat kepada saya. Orang yang paling banyak membaca sholawat kepada saya, itulah nanti orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sembahyang tarawih yang dimuliakan Allah, pada waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi menemui sekelompok manusia di aras. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, apa ibadah kalian supaya kalian mendapat derajat setinggi ini? Mereka menjawab, ada 5 macam. Moga-moga kita yang hadir mendapat semua daripada yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini insya Allah hari ini sudah hari ke-10, besok kita 11. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat, Allah jaga Indonesia ini. Amin. Allah satukan Indonesia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah berkahi kota Sidimpuan ini. Amin. Allah berkahi negeri kita ini. Amin. Allah berkahi para saudara-saudara kita yang menjalankan pemerintah. Amin. Terutama bapak kita, orang tua kita yang hadir di hadapan kita bersama. Apa yang nanti membahagiakan manusia? Apa ibadah kalian supaya kalian mulia di sini? Apa yang dibilang Rasul adalah benar. Ada 4 kelompok yang merindukan surga. Yang pertama, kami pada waktu di dunia banyak membaca Al-Quran dan berzikir. Talil Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran itu syafi'an lana yaumal qiyamah. Quran itu nanti akan menolong kita pada hari kiamat. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Tuhan kami sayangi kami dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan mereka membaca Al-Quran. Ini saya tanya dulu ibu-ibu yang di belakang. Ibu-ibu duluan. Sudah berapa hotom bulan ini, Bu? Bu? Sudah berapa hotom? Berapa juz? 1 juz? Innalillah. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Ya silam, terangilah rumah kamu membaca Al-Quran. Rumah itu akan terang bercahaya bila Quran dibaca. Kita anak-anak kita sekarang telah diracuni dengan media sosial. Oleh sebab itu kepada ibu ini adalah bulan Al-Quran. Yang paling dirindukan surga itu orang yang membaca Al-Quran. Quran itu nanti akan menolong kita pada hari kiamat. Oleh sebab itu kepada Bapak Kepala Desa, kepada Bapak kita, orang tua kita di sini, Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan, Bapak Dani Mukapolres, buat peraturan supaya himbauan televisi-televisi di daerah ini sebelum selesai tarawih supaya dimatikan, menghargai orang yang sholat. Alhamdulillah wa nikmah wa barakatuh wa rahmat. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa hamdu wa la kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di desa-desa buat peraturan, Bapak Kepala Desa, supaya televisi yang ada di kedai-kedai kopi dimatikan paling sedikitnya. Mengapa? Supaya Ramadan ini diberkahi Allah Subhanahu. Sini Ustaz, tadarusan. Alhamdulillah. Tadarusan membaca Al-Quran. Orang yang hafaz Al-Quran itu tak akan busuk jasadnya ketika meninggal dunia. Ada 10 kelompok yang Allah muliakan sesudah meninggal. Mati-mati sakit, jasadnya tidak dimakan tanah. Siapa yang pertama? Orang yang hafaz Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran.
Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah 7 tahun meninggal dunia, digali jasadnya di Makkah, kukunya bertambah panjang, rambutnya bertambah panjang. Subhanallah, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki seolah-olah hidup. Apa ibadah beliau? Mulutnya terus-menerus membaca Al-Quran. Berapa banyak mulut ini yang digunakan, mata ini melihat yang lain, melihat televisi, melihat media sosial. Tolong bagi mata Anda dan mulut Anda membaca Al-Quran setengah jam. Paling sedikit 1 bulan 1 khotong, maka 12 bulan 12 khotong. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yakhtimul Quran di Ramadan 60 marrah. Imam Syafi'i mengkhotmul Quran pada bulan Ramadan sampai 60 kali. Bayangkan itu. Bapak kurangnya aja nolnya 6 kali, atau buang 6-nya 0. Innalillah. Saudaraku ngomong. Bapak Ibu sekalian terhormat. Tutup antara maghrib dan isya. Mengapa? Supaya negeri ini menjadi kampung Quran. Apabila diajarkan agama kepada anak-anak, saya khawatir. Mengapa? Alimu auladakum fa innahum satulakuna samanan min ghairi samanikum. Didik dan ajarilah anak kalian agama, karena akan lahir berbeda zaman dengan zaman kalian. Kalau zaman-zaman Bapak ini tak ada namanya, apa namanya, YouTube ada, video call ada bersama ibu. Apa yang ada? Kohol. Yang internet ada, yang ada net. Ini sama-sama canggih tanpa orang tua wanti-wanti. Maka anak-anak kita ini akan dididik media sosial, akan candu kepada ganja, heroin, morfin, sabu-sabu, lem namanya kata posi tukar sekarang, lem kambing berubah menjadi lem cap gajah. Bayangkan, habis itu nggak dapat komik, padahal komik itu obat batuk. Kalau kita batuk di komik aja, itu 1. Kalau 5 saset 5 bungkus mabuk. Hati-hati, ajarkan agama kepada anak-anak kita. Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa'alimna minhum illa warzuqna wa tahum ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alhu lana ya rabbal alamin. Kalau ada keluarga kita meninggal, Pak, sebelum dimasukkan ke liang lahat, ambil tanah yang pakai liang lahat itu, lalu baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 5 kali, taburkan kembali tanah itu. Di dalam kitab Nushatul Majalis dijelaskan dan Kansul Asrar, maka mayat itu mendapat pertolongan karena keberkahan Al-Quran tersebut. Oleh sebab itu bapak-bapak, jadikan rumah itu jadi rumah Al-Quran. Jangan buat rumahmu itu jadi kuburan. Ya Rasulullah, bagaimana saya membantu orang tua saya? Nabi mengatakan, wada'u lahu waqra'u Qur'ana lahu. Doakan dia, bacakan Quran baginya, sedekahkan hartamu untuknya. Kalau orang yang masih hidup kita bisa bertemu, semoga bapak kita, orang tua kita ini, orang tuanya mau meninggal dunia, mendapat ampunan di sisi Allah Ta'ala. Amin. Apalagi di bulan Ramadan, orang yang meninggal di bulan Ramadan itu diangkat, tidak disiksa di dalam kubur, keberkahan bulan Ramadan. Maka kalau berangkat ke kuburan, baca surah Yasin, seumpama pahalanya sampai kepada orang yang meninggal dunia dengan keberkahan Al-Quran tersebut. Jadikan anak-anakmu menjadi hafaz Al-Quran. Kita lihat di televisi 7 tahun, ada yang buta 6 tahun hafaz 30 juz. Bapak umurnya tulah 70 tahun, 1 juz sepeda dong. Innalillah.
hanya kul. Apa itu kul? Kul wallahu ahad. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Tahun kul. Masa buat kehidupan Al-Quran di rumah Anda. Paling sedikit membaca ayat surah Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min Rabbih. Paling sedikit membaca surah Al-Ikhlas. Itu amal saya di dunia. Yang kedua, akrimu salasa, muliakan 3 macam kata Nabi. Yang pertama, al-walaid. Kedua, orang tua. Hamlul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa ibadah kalian? Kami sangat sayang, kami sangat cinta kepada orang tua kami. Tidak ada orang yang sukses tanpa orang tua. Tidak ada itu. Bayangkan itu. Orang yang sukses itu karena orang tua. Banyak tokoh kita tanya orang tua kita. Saya lihat ini orang tua sekampung dengan saya. Beliau tak pernah sembahyang Idul Fitri di Sirikuan, kecuali tahun yang silam beliau sembahyang di kampungnya sendiri. Mengapa? Karena masih ada orang tua. Saya tidak pernah sembahyang di Panjabungan. Saya orang Panjabungan dulu. Pulang ke Lumbandono. Mengapa? Sebelum kalau masih ada orang tua, saya tetap sembahyang bisa. Kalau Anda ingin bahagia di dunia akhirat, hormati mereka, sayangi mereka. Tak ada orang yang selamat hidupnya tanpa orang tua. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah kaki mak-mak. Bayangkan orang tua itu. Jadi hargai orang tua itu. Bagaimana dia mengandung. Maka perempuan yang mengandung lalu meninggal dunia ketika melahirkan, perempuan itu mati syahid, tidak disiksa di dalam tubuh. Bu, ini kampung Labuan Labu. Kalau ada yang mau melahirkan, mudah-mudahan malam ini jangan dulu. Lalu dibawa ke puskesmas. Susah lahirnya. Baca Fatihah 21 kali. Ingat Ustaz, satu nafas Fatihah. Oh, itu terus satu nafas. Baca satu nafas satu Fatihah 21 kali. Pada minyak manis, minyak kelapa yang hijau atau minyak zaitun, sedikit saja Bu, sedikit saja. Sekilo saya isul bahasa Jawa nasa silo. Sasileki. Lalu baca Fatihah 21 kali atau as-zaitun itu sedikit aja. Baca Alam Nasroh 21 kali. Satu nafas. Salam Nasroh bukan semua. Baca sholawat 21 kali. Minta izin sama bidan, diminumkan kepada yang ibu yang melahirkan. Saya 6 anak saya, alhamdulillah tak pernah susah ibunya melahirkan. Sudah dibuat doanya tak mampan, bawa ke rumah sakit, dioperasi rumah. Tidak mampan kata tadi. Oleh sebab itu orang yang sayang kepada orang tua, maka hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Tapi siapa yang tak menghargai, apalagi di bulan Ramadan, siapa walidayhi di Ramadan nalahajatu wa ana katilun fil jannah. Siapa yang menghargai melebihi sayangnya sama orang tua di bulan Ramadan, semua hajatnya ditunaikan Allah Ta'ala. Maka saya kalau bulan Ramadan saya tambah belanja umat saya, umat Ramadan 80 tahun, saya tambah. Banyak di antara kita terkadang makan enak-enak tapi tak dipikirkannya apa yang dimakan orang tuanya. Ini adalah anak durhaka, tak pernah mendapat keselamatan hidup dunia dan akhirat. Bayangkan itu. Maka saya yang menjaminnya masuk surga. Saya yang menjaminnya masuk surga. Oleh sebab itu bapak-bapak,
Di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Sambung kasih sayang kepada orang tua kita. Tuahkan mereka bersedekah. Kita mau kalau panitia nggak menyinggung kalau terutama Pak Kepala Desa dan Pak Camat. So, tolong sumbangkanlah aqua galas 10 karton. So minum ison, no? Masih Pak. Berapa lah 1 karton itu orang yang saudara itu minum aqua mendapat orang tua kamu. Bagaimana ya Rasul, orang tua saya telah meninggal. Tasaddaqu min malik, sedekahkan hartamu. Dia yang sayangi ibumu, dia yang mengandung, dia yang melahirkanmu. Maka garis bawahi, kunci kesuksesan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah menyayangi ibu orang tua. Yang ketiga apa yang ketiga? Sodako. Mana kosomin sodakotin kalian Anda dengan sedekah. Jagalah diri Anda dengan sedekah. Jaga diri Anda dari api neraka dengan sedekah. Ada orang mengatakan, saya diselamatkan Allah gara-gara 2.000 rupiah. Rupanya ada lewat dia, ada orang yang memegang apa namanya kota-kota, membangun masjid. Kalau kita berangkat ke Medan, siapkan kepada 2.000 minuman 50 biji. Tiap ada di pinggir jalan, legal 2.000 itu ittaqun nar walau bisikki tamrin. Takutlah. Mana kosomin sodakotin falyasdaq. Tidak pernah miskin orang yang bersedekah. Tak pernah ada orang yang melarang hidupnya orang bersedekah. Apalagi pada bulan Ramadan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil bi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perbandingan orang yang memberikan harta pada jalan Allah 1 banding 10, 1 banding 700. Kecuali pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan. Sisakan uangmu, hartamu demi agama Allah ini. Saya salut kepada bapak-bapak. Moga-moga yang membangun masjid ini, yang telah meninggal dunia atau yang masih hidup, Allah berkah hidupnya, amin. Yang telah meninggal dunia diampunkan dosanya, amin. Kalau nanti besok kita meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah wa sa'adah, amin. Orang yang membangun masjid, banallahu baitan fil jannah, Allah bangun mahli di dalam surga. Ini nanti masjid akan terbang, kata guru saya Pak Musonib. Semua orang yang sering ke masjid dan membangun masjid masuk. Mengapa? Karena keempat orang yang dirindukan surga dan orang yang mendapat derajat tinggi, mu'allaqu qalbuhu bil masajid, orang yang bergantung jiwanya ke masjid. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Sidimpuan, kepada Bapak Dandim, kepada semua pemerintah Kota Sidimpuan yang berpikir bagaimana untuk sedikit orang-orang yang membangun dan menjaga masjid Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan tahun ke depan ditambah Bapak semua orang. Madarasah menakut. Kalau gitu nih, bilal mait bertambah bahan aso. Saya mengatakan orang yang mengurus masjid adalah sabilillah. Sekiranya mereka meninggal dunia, matinya mati syahid. Maka orang yang dikurniai Tuhan, yang diangkat Tuhan derajatnya, rajulun mu'allaqu bil masajid, orang yang bergantung jiwanya ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lihat di Makkah, luar biasa orang di sana. Di Makkah sekarang bersedekah susah, Pak. Di mana yang paling susah bersedekah? Di Makkah. Mengapa? Semua orang mau bersedekah, Pak. Ini Pak, terima Pak. Tidak bisa Pak. Terima Pak, tolong. Bayangkan saya mau bersedekah 10 calonnya. Bayangkan kalau di Makkah ada. Bayangkan kita bawa nasi 30 bungkus, nggak mungkin. Maka bersedekahlah Anda. Sebelum satu masa Anda tidak bisa bersedekah. Mengapa? Karena Anda telah meninggal dunia dan berada di bawah batu-batu nisan. Dan ini adalah orang yang datang ke masjid. Labo itu labo. Labo itu labo. Labo sejo. Labo sejo gitu kan. Bayangkan orang yang ke masjid. Bayangkan itu bapak-bapak. Kita jaga masjid ini. Subhanallah, orang yang berzikir di masjid. Subhanallah, 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 subhanallah. Takkan miskin orang yang bersedekah. Ya. Jadi oleh sebab itu bapak-bapak, karena kami masih pulang,
Alhamdulillah. Oleh sebab Allah jaga jiwanya ketika meninggal dunia. Yang pertama, orang yang hafaz Al-Quran. Buat doa, ya Allah, buat saya, keluarga saya mencintai Al-Quran, hafaz Al-Quran. Sekarang negara yang paling banyak hafaz Quran di dunia adalah Indonesia. Bukan di Indonesia, anak-anak kecil menghafaz Al-Quran. Anak saya alhamdulillah sudah tiga hafaz Al-Quran. Tapi hanya 1 juz. Ada yang 8 juz, ada yang 3 juz, ada yang 2 juz. Tapi saya dengan istri saya juz pindah dong. Hafaz Al-Quran. Yang kedua, ibu-ibu yang melahirkan, meninggal dunia. Yang ketiga, tukang azan yang ikhlas. Maka orang yang paling panjang lehernya di akhirat adalah tukang azan. Tukang azan yang tidak mengharapkan gaji, tapi kalau diberikan orang jangan tolak. Maka yang paling panjang lehernya di adalah tukang azan. Juga pernah azan. Dan di azan tapi jangan di rumah. Di masjid. Kemudian orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, doakan kepada Allah, Bu, supaya kamu meninggal malam Jumat ini. Orang yang meninggal malam, saya mohon kepada Allah, ya Allah, matikan saya pada malam Jumat. Tapi jangan malam Jumat ini, malam Jumat 20 tahun dari orang yang meninggal malam. Jadi para ibu kami semua, mudah-mudahan pengajian ini mendapat barokah di sisi Allah Subhanahu. Siapa yang terakhir? Orang yang menyantuni dan menyayangi anak yatim. Saya penasihat anak yatim. 2 hari lagi sebelum Ramadan, maka kami membagi beras kepada anak yatim di depan rumah Pak Wakil Bupati Mandailing Natal. 1 sak 1 orang. Bayangkan. Kata Wakil Bupati, dari saya lembunya 1. Bayangkan. Anak yatim itu adalah pagar negeri. Maka siapa yang ingin dia selamat, Allah jaga keluarganya, tasaddaqu bil yatim, sedekahkanlah kepada anak-anak yatim. Mengapa? Anak yatim ini adalah ayahnya kita. Siapa yang tak mempedulikan anak yatim, hidupnya melarat, tak percaya lihat. Tapi orang yang menyayangi anak yatim dan orang miskin itu adalah orang yang luar biasa hidupnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian rezeki itu diinfakkan. Kalau bagi kita berapa lah pada ribu? Ya, paling habis 1 kilo sekali makan. Apa yang lebih? Lagi orang tua kita ini lawat ikan memang anak menjaga beli belakang bisa buka banyak. Kalau kita makan itu akan jadi kotoran. Biarpun bapak ini bapak Dandim ini orang tua kita, dimakannya ayam, mamanya dimakan ustad kambing, dimakan ustad ini burung gaduang, labo. Ketika kodoh hajat ke WC sama kotoran. Tapi kalau sekiranya berbeda, mamanya saya makan kambing, las keluar mabehek. Makan kambing ustad itu. Bapak wali kota martawa plus keluar. Makan madu wali kota. Bapak kambing plus keluar naik. Martawa joko makan madu. Tapi semuanya itu terjadi kotoran. Apa yang abadi? Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang membela kita di hadapan Allah hanyalah ibadah. Yang mengikuti jenazah itu kubur ada 3 orang, anak dan keluarga dan amalnya. Marabbuka, jawab maduman, Allahu Rabbi tari amal mido, nama ngalusi. Yang
Jabatan ini Pak hanya sementara. Ada orang yang dapat jabatan sampai pensiun. Alhamdulillah. Ada hanya beberapa bulan Pak pensiun. Asal sutru. Jangan mencintai jabatan. Bapak wali kota pun tidak akan mungkin wali kota terus. Tapi yakin dan percaya kita doakan orang tua kita ini. Amin. Amin. Semoga dia buat Sidimpuan bersinar. Amin. Ada orang bercerita kepada saya, Sidimpuan, kota Sidimpuan itu dahulu terlalu bebas orang yang tak puasa, betul? Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada perubahan. Alhamdulillah. Semoga Bapak ini nanti Bapak danding semua di hadapan Allah untuk tetap jadi wali kota. Amin. Apa itu wali kota itu? Orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah pemimpin yang adil. Jadilah orang tua yang adil. Jadilah masyarakat yang mencintai Allah dan adil. Kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang akan menyelamatkan kita hanyalah amal ibadah yang kita perbuat dunia. Berapa hari lah umur kita lagi? Umur umat Muhammad itu Pak hanya di antara 60 dan 70. Hanya sedikit orang yang sampai umurnya 70. Saya lihat yang paling tua Bapak ini. Sudah berapa umurnya Pak? 80. Umur 75. Berapa lah yang kawan yang masih hidup? Jangan aja. Mama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu Bapak-bapak demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan harono nami dengan pemerintah Kota Padang Sidimpuan mendapat barokah ke kampung kita ini. Amin. Kita doakan mereka yang menjaga, yang mengurus pemerintah ini diberkahi dan diberikan Allah kekuatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di mana ada kesalahan dan kesilapan kami, kekurangan, maaf itu pandok di Bapak Wali Kota Sidimpuan, insyaallah taala tahun depan. Aku yakin dan percaya jalanku tidak akan sejelek itu. Ada angin-angin berhembus ke telinga saya, insya Allah. Ya, tidak beberapa tahun lagi ini insya Allah akan dibangun. Kita doakanlah, yakin saja itu. Insya Allah, udah berpunyai-punyai itu insya Allah. Karena ini orang tua kita mintalah, tapi jangan harap semua diberi. Karena mengapa? Semuanya ada aturan. Tidak bisa isi contoh sin salam ini pailomara. Oleh sebab ini demikian yang dapat kami sampaikan. Maka di mana ada kesalahan dan kesilapan atas nama kami pemerintah Kota Padang Sidimpuan, di sini orang tua kita, di sini orang tua kita semua, 10 jari 11 dengan kepala, pangidomo pangidoisin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, dan kepada orang tua kita daripada orang tua nenek saya, daripada Bapak Wali Kota Sidimpuan, kita bacakan nanti Al-Fatihah, dan kedua orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah, kepada orang tua kita, kepada yang membangun masjid, semoga mereka mendapat kelapangan di sisi Allah Ta'ala. Wa ala hasihim niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.